Oke guys, kembali lagi bersama gua Hendry di channel Trader Kekinian. Nah, ini adalah video kelanjutan yang kemarin ya. Kemarin itu kita kan udah bahas BNB dan ADA, dan kita lihat perkembangannya hari ini gimana guys. Oke, check this out. Oke, nah untuk chartnya BNB di sini kan gua pakainya Indodax ya. Jadi chartnya tuh sebenarnya nggak bisa di save. Tapi kalau kalian nonton video gue yang kemarin, itu gue narik trend line dari dua titik ini ya, dari dua titik ini. Dan hari ini hasilnya guys, untuk chart satu harinya BNB berhasil mantul di trend line. Tapi jangan senang dulu guys, karena kalau yang namanya trading tuh kita nggak boleh terlalu overreact terhadap hasil dari chartnya ini, karena bisa aja nih kan untuk ganti chart satu harinya lagi itu dia akan mulai di jam 7 pagi. Nah, kalau sebelum jam 7 pagi ada kemungkinan dia bisa ditarik lagi ke bawah. Tapi mudah-mudahan aja sih dengan bentuk candle yang seperti ini udah ngebentuk namanya candle doji ya guys ya. Jadi harga opening sama closingnya tuh hampir sama. Ya mudah-mudahan besok di pagi hari ini akan naik dan bisa nembus ke resistance-nya. Gitu guys. Oke, resistance-nya di mana? Yang pertama di sini ada resistance. Oke. Resistance di hari ini yaitu di angka 57299 atau ya buletin aja lah 573 gitu ya. Nah, ini dia lagi berusaha ditembus, kira-kira besok bakal nembus nggak ya? Nembus ke atas maksudnya. Semoga ya, semoga nembus ke atas guys. Kalau ini berhasil ditembus, ada resistance berikutnya guys di angka 624. Ini kalau kita tarik ke belakang dia juga di sini guys ya. Nah, ini juga apa namanya resistance yang cukup kuat. Kalau mau dibikin area mungkin bisa kita bikin areanya di sini guys. Kita bikin kotak. Nah, ini dia. Inilah area yang wajib ditembus berikutnya oleh BNB supaya bisa ke to the moon dan to the sky. Salah. Supaya bisa to the sky dan to the moon. Terakhir to the Mars ya kan. Nah, kemarin itu kita bikin Fibonacci juga guys ya. Bikin Fibonacci di sini ya. Kalau kalian lihat video gua yang kemarin, gua narik dari sini sampai bawah sini. Coba kita cek Fibonacci-nya hari ini apakah ada sesuatu yang ditembus atau tidak. Oke, kalau dari Fibonacci dia belum menembus di angka 58 ataupun di 67 ya. Jadi perjalanan masih lumayan berat nih guys. Oke, itu dari BNB. Dan gimana dengan perkembangannya Cardano atau ADA? Kita buka chartnya. Oke, untuk nah ini ya, gua harus gambar lagi. Oke, mungkin nextnya gua akan bikin di trading view-nya langsung ya. Jadi begitu buka langsung udah ada gambarnya. Nah ini kemarin sini apa sini ya? Sini kali ya. Ini juga mirip seperti BNB. Dia berhasil mantul walaupun agak mengkhawatirkan juga ya. Cuma semoga dia bisa mantul lagi ke atas. Dan resistance-nya itu di angka ini. Atau kalau kita mau bikin area resistance-nya itu di area ini guys. Oke, ini di area ini. Kalau kita panjangin ya sekitar inilah ya, harus ditembus area 263 sampai
27 lah ya, 263 sampai 27. Ini adalah area resist yang cukup kuat. Oke, itu ADA dan BNB. Mungkin buat kalian yang mau request, tolong Mas analisa ininya dong gitu kan. Boleh ya, nanti request aja. Gue coba berusaha bantu kalian untuk analisanya. Silahkan tulis di kolom komentar ya, koin apa yang mau dianalisa. Nanti kita analisa bareng-bareng. Oke, nah biasanya gini guys. Untuk harga koin-koin ini sangat dipengaruhi oleh harga Bitcoin. Biasanya ketika harga Bitcoinnya naik, itu koin-koin lain atau altcoinnya juga kemungkinan bisa naik juga. Nah, di candlestick hari ini untuk Bitcoinnya ini cukup hijau ya guys. Kalau kita bikin trendline ini, walaupun dia nembus trendline tapi ya so far candlenya hijau, masih aman lah ya. Sesuai dengan janji gua kemarin, gua bakal ngasih tahu gimana sih cara narik garis trendline ini. Nah, tapi mungkin untuk di video kali ini gua bakal ngasih intinya aja. Untuk detailnya nanti akan gue bikinkan video sendiri untuk analisa teknikalnya ya. Nah, untuk menarik trendline ini, kenapa gue narik dari titik ini ke sini? Yang pertama, kita harus tentukan, misalkan ini gue hapus dulu. Di sini candlestick itu bisa disetting ya untuk time frame-nya. Biasanya sih kalau gue pribadi, gue lebih suka pakai yang one day. Tapi banyak juga para trader yang pakai di time frame 4 jam. Nah ini, kalau gue lebih suka di time frame 1 hari. Mungkin terbiasa dari analisa saham juga ya. Oh ya, BTW gue juga main di IHSG. Jadi buat teman-teman yang mau nanya-nanya soal IHSG, nanti tulis aja di kolom komentar ya. Nah, ini gua pakai candle 1 hari. Untuk tren sementara saat ini, dia berusaha untuk mematahkan tren turunnya menjadi tren naik. Nah, cara bikinnya kalau mau gampang ya, kalau mau gampang gini guys. Kalian cari dulu di mana titik dia mulai mantul, yaitu di titik ini. Gua kasih tanda panah arrow dari titik ini. Biasanya sih gue ngambilnya itu dari shadownya ya, dari yang paling bawah. Gue tarik ke shadow teratas. Nah, ini dia shadow teratasnya. Kenapa ini shadow teratas? Karena dia setelah itu turun. Nah, setelah dia turun, dia akan membentuk yang namanya titik terendah lagi. Di mana titik terendahnya? Itu di titik ini. Sama seperti tadi shadownya ya. Shadow tuh yang garis lurus ini. Yang garis lurus ini, ujungnya ya, ujung jarumnya itu kita tarik. Nah, anggaplah ini titik A. Ini titik A, ini titik B. Nah, titik B ini dia posisinya lebih tinggi dari titik A. Ini adalah titik low dan ini titik H. Oke, gua kasih nama L. Atau gue tulis saja low ya, gue tulis low. Ini adalah low. Kemudian di sini ada titik high. Gue kasih H. Ini gue singkat aja low jadi L. Nah, di sini ada titik high. Kemudian di sini, nah, ini membentuk low lagi. Tapi ini adalah low yang lebih tinggi dari low sebelumnya. Jadi kita kasih nama higher low atau HL. Low yang lebih tinggi dari sebelumnya, higher low. Di sini kita bikin panah lagi ya. Kita bikin panah lagi. Kita tarik ke sini. Di titik ini, oke, gua zoom in ya biar kelihatan. Ini adalah titik high. Titik high.
yang lebih tinggi dari high sebelumnya. Kita sebut higher high. Nah, harapan kita kalau misalkan BNB ini turun, dia nggak boleh ngebentuk low yang lebih rendah dari ini. Nah, jadi di titik ini kita bisa anggap dia sebagai support. Nah, ini adalah titik supportnya. Di garis ini ya, yang gue kasih warna hitam, ini adalah area support. Harapannya kalaupun BNB itu turun, jangan sampai di bawah dari support. Kita kan mau narik garis trendline ke atas ya, trendline ke atas. Ini gue hapus dulu arrow-nya. Nah, untuk trendline ke atas itu kita sambungin antara low dengan higher low. Kita gunakan garis ini, trendline. Titik pertamanya di sini. Oh, ini udah gue extend ya. Gue setting dulu, gue hilangin extendnya. Oke, titik pertamanya di sini dan titik keduanya di sini. Seperti itu. Kemudian kita klik 2 kali, pencet ini. Kita checklist yang extend right end. Nah, dia langsung otomatis memanjang. Ketemu deh trendline-nya. Gitu. Jadi untuk narik garis trendline ke atas, itu kita hubungkan antara low dengan higher low berikutnya. Gitu. Dan sebaliknya, kalau dia trennya turun, misal kita cari tren turun ya, ini. Nah, seandainya dia seperti ini, misalnya dia kayak gini nih. Nah, ini kan high, terus ini low. Nah, terus ini lower high. Oke, kita kasih tanda ya guys. Ini high. Kemudian di sini adalah low. Kemudian di sini adalah lower high. Kita kasih tanda LH, lower high gitu. Oke, nah berarti kita udah ketemu titik high dan lower high. Tren turun itu kita tarik dari high ke lower high. Nah, ketemulah garis trendline turunnya. Jadi untuk garis trendline turun itu bisa kita jadiin sebagai resistance. Kalau ini dijebol ke atas, artinya tren akan mengalami perubahan arah. Yang tadinya turun, dia akan berubah jadi naik. Nah, ini ya, dia dijebol, dia naik guys. Gitu. Terus sampai to the moon ya kan. Berarti kalau tren naik itu bisa kita jadikan sebagai support juga. Nah, ini garis trendline ini juga bisa kita jadikan support. Kalau dia ditembus ke bawah, berarti trennya udah mulai patah tuh, ganti dia dari tren naik berubah jadi tren turun. Nah, makanya kita harus hati-hati nih. Kalau candlenya itu berhasil menembus ke bawah garis trendline-nya, kita perlu waspada juga guys. Solusinya gimana? Kalau beli di pucuk, nah cut loss atau hodl. Nah, itu nanti ada metodenya. Gue juga akan bahas di situ mengenai psikologi trading dan money manajemennya. Jadi kalau misalkan kita mau cut loss, bagaimana? Kalau kita mau hold supaya cuannya lebih besar, kita bisa serok di bawah. Cuma itu nanti ada money manajemennya. Nggak bisa sembarangan kita langsung beli banyak. Takutnya apa? Dia makin turun, ruginya malah makin besar. Gitu. Oke guys, kira-kira seperti itu ya untuk kelanjutan analisa dari BNB dan Cardano. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di-share, likes, dan komen. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan info-info menarik tentang analisa koin. Dan juga nanti gue akan bikin analisa tentang saham. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Jangan lupa di-share, like, and comment.
Yang belum subscribe, jangan lupa juga di-subscribe supaya nggak ketinggalan info menarik, supaya nggak ketinggalan analisa dari cryptocurrency, dan nanti gue juga akan bikin analisa tentang saham. Oke, bye-bye.